begini dulu kalimat wabasyiri, berikanlah kabar gembira, karena kan surga itu tidak gampang, terutama sabar untuk memastikan kita istiqomah, kita berada pada rel ini ketika kanan kiri kita itu ada godaan-godaan, ada iming-iming untuk tidak sabar. Ini tuh, untuk tidak sabar. Misalnya ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, kemudian ayat 155. Di sana diakhiri dengan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Ini tentang surga ya, tentang surga. Sudah sering kita baca bersama di surat Al-Baqarah ayat 214 itu. Sampaikan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan begitu saja masuk surga? Siapa yang dimaksud akan begitu saja? Ya kita-kita ini. Kadang kita merasa bahwa cukup dengan sholat, syahadat, puasa, zakat, haji, udah pasti masuk surga, kan gitu. Padahal seluruh amal itu baik, ya. Seluruh amal itu ada hadis menjamin surga, iya. Tapi juga banyak hadis yang memastikan kita tidak akan masuk surga, misalnya meski apapun amal ibadah kita, kalau kita masih ada hati sombong. Kayak gitu kan, harus dibaca juga. Jadi meskipun syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, tapi kalau masih sombong, ya tidak bisa masuk surga. Kayak gitu. Jadi hal-hal banyak lagi selain sombong juga misalnya masih melakukan hal yang ada syirik di hatinya dan seterusnya. Sehingga kita harus berpikir bahwa surga itu tidak mudah. Makanya kemudian disampaikan di sana, kamu pikir kamu begitu saja masuk surga. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang keadaan seperti orang terdahulu. Apa mereka? Orang yang terdahulu yang sekarang sudah dijamin masuk surga, wafatnya husnul khatimah, itu untuk mendapatkan kunci surga. Mereka itu masadhumul ba'sa wadh-dharra wazulzil. Mereka itu ditimpa oleh dahsyatnya ujian-ujian kemelaratan, peperangan, goncangan-goncangan. Gitu. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu. Saking beratnya ujian itu sampai Rasul dan orang-orang beriman di sekitarnya berkata, maka Nasrullah, itu saking beratnya ujian untuk mendapatkan surga. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang, gitu. Nah, kemudian Allah baru berfirman, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Gitu. Nah, sementara di surat itu kan kabar gembira. Ala inna nasrullahi qarib itu kan kabar gembira. Disuruh sabar, itu ada kabar gembira sebentar lagi. Pertolongan Allah itu dekat. Terutama ya pertolongan Allah bahwa nanti seluruh jenis ujian yang kamu derita selama di dunia itu akan dibalas tuntas di akhirat. Lunas di akhirat. Itu. Lalu di surat Ali Baqarah juga yang 155 disampaikan di sana. Orang-orang beriman itu kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum. Lamnya itu jelas menjelaskan walanabluwannakum, dan sungguh nabluwa, kami akan uji kalian.
bisyai'im minal khauf, dengan sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwali wal anfus, kekurangan harta, kekurangan teman. Gitu kan? Jadi diujinya di situ, wala nabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, dan buah-buahan. Tetapi kata Allah, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada siapa? Siapa yang diberi kabar gembira? Orang yang sabar. Jadi di balik janji Allah bahwa nanti akan diberikan surga, tapi di samping itu juga ada iming-iming dunia, gitu loh. Ada iming-iming dunia. Jadi kayak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat hidup itu, di tengah misalnya suatu ketika ya Rasulullah sedang membangun khandak, membangun parit mengelilingi kota Madinah. Parit itu lebarnya pokoknya kuda melompat tidak bisa. Dalamnya pun begitu. Kuda kalau turun nggak bisa naik. Sehingga parit itu untuk mengelilingi Madinah untuk apa? Untuk membentengi dari serangan orang kafir Mekah. Nah pada saat itu memang waktunya puasa Ramadan ya. Pada saat itu Rasulullah puasa itu. Puasa, pada saat puasa itu pas sambil menggali parit itu bersama para sahabat, bayangkan. Begitu waktunya adzan maghrib, para sahabat, ya Rasul, waktunya buka puasa. Waktunya buka puasa. Terus, ya gimana? Ternyata pas buka puasa itu, para sahabat sedang kelaparan, terus ya pada saling pandang memandang, ternyata nggak ada itu konsumsi. Gitu. Nah, ternyata para sahabat itu untuk mengganjal lapar itu, perutnya itu diganjal dengan batu biar nggak kerasa lapar. Terus Rasulullah malah memperlihatkan perut beliau yang juga malah diganjal 2 batu. Lah dalam kondisi seperti itu, kadang Rasulullah mendapatkan ghanimah, atau tidak hanya ghanimah tapi juga sedekah. Mungkin jumlahnya juga ratusan juta kalau dikurskan sekarang, atau mungkin miliaran. Tetapi ternyata itu kan ada godaan tuh, ya, godaan untuk menggunakan ghanimah, atau yaitu milik Rasul. Ghanimah itu 1/5 itu untuk Rasul. 1/5 itu bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Tapi Rasulullah dan para sahabat tergoda untuk menggunakan itu untuk kemewahan diri. Di saat yang sama ada ujian yang begitu berat, tapi Rasulullah tidak tergoda untuk itu. Untuk menggunakan tadi bersenang-senang, tetapi tetap sabar menunggu janji Allah yang gitu loh. Nah orang yang semacam ini, manusia-manusia mulia, hamba-hamba Allah ini yang diberi kabar, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Sekarang logikanya gini, tadi nakliyah dan sirahnya. Sekarang logikanya gini, orang yang diberi kabar gembira, itu apakah orang yang sudah gembira terus? Saya mau tanya, kalau di dunianya sudah gembira terus, kan gitu, tidak menahan diri, tidak menahan nafsu, masa ia juga diberi kabar gembira lagi? Kan gitu. Logikanya kalau orang yang diberi kabar gembira itu kan berarti orang yang selama ini ngapain? Susah. Sedih. Ayo ini Mas Yoyo ini jawab. Ayo, zaman selama ini sedih nggak sehingga layak dikasih kabar gembira? Ya. Logikanya kan gitu. Ketika dia dikasih kabar gembira seperti dalam surat Al-Baqarah tadi yang 155 tadi loh. Itu kan karena selama ini sampai saking beratnya melakukan perjuangan sampai mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang, kan itu.
lalu dikasih kabar gembira. Nah kalau selama ini gembira terus, enak terus, tidak pernah susah, kan gitu, juga tidak pernah ngambil ujian yang berat-berat, ambil yang ringan-ringan aja lah. Nah terus kemudian berilah kabar gembira kepada mereka, kan nggak cocok. Ayo, ya Pak Jubair, nggak cocok gitu. Gitu loh. Secara logika aja begitu itu. Nah sehingga kemudian alladzina amanu wa amilus sholihah, kita lihat sendiri alladzina amanu, coba lihat yang kemarin sudah sering kita bahas juga. Dan dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu kan disampaikan di situ. Jadi di masa lalu itu ada satu entitas di Jazirah Arab itu yang bernama Arab Badui ya. Atau di situ disebut Al-A'rabiyu. Ya. Itu orang-orang Arab gunung lah. Orang-orang Arab yang sampai sekarang keturunan mereka masih ada. Jadi mereka itu bikin rumah itu dari pahatan langsung di gua-gua itu. Nah, mereka dulu zaman Rasulullah membawa Islam itu mereka terkenal dengan orang-orang yang tidak punya tata krama, tidak punya adat yang ya tidak ada manner lah. Nah, itu mereka ini orang-orang yang, tapi justru kadang dari mereka itu kemudian banyak muncul Rasulullah memberikan hukum-hukum ya. Nah, suatu saat orang Arab Badui ini mengatakan bahwa qalu amanah, kami telah beriman. Kami telah beriman. Tapi kemudian Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad katakan kepada mereka, jangan bilang iman, walakin qulu aslamna. Tapi katakan bahwa kami baru Islam, tunduk. Kenapa? Karena walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena imannya belum masuk ke hati. Berarti standar keimanan untuk mendapatkan kabar gembira itu standar keimanan ala Rasulullah, ala para sahabat. Seperti yang sering saya bilang bahwa standar keimanan itu tasyhidu fil qalb. Apa? Disyahadakan dalam hati. Wa iqraru bil lisan, dan diikrarkan dengan apa? Lisan. Tetapi yang paling penting adalah wa amalu bil arkan, diamalkan dalam perbuatan, di dalam langkah nyatanya. Saya beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. So what are you gonna do? Apa yang kamu mau lakukan? Rasulullah sekarang hal yang paling kecil Pak Jubair. Ya bapak-bapak yang ada di Zoom ini. Ketika kita ngomong iman kepada Rasulullah, sunnah Rasul yang paling kecil-kecil aja. Masuk rumah, Rasulullah ngajarkan kaki apa? Kiri, kanan. Kaki kiri. Kanan. Sentil nanti Mas Joyo. Kanan. Kelupaan ini. Kalau bikin rumah sampean WC atau? Ya kan? Ayo, wes paling mudah sekarang. Ketika sampean, wes halal kecil aja lah dulu. Sunnah Rasul gak usah yang berat-berat dulu. Rasulullah selalu makan dengan tangan kanan. Kita masih kerap nggak dengan tangan kiri? Ayo jawab, sakramen nih pengakuan dosa. Ayo. Kalau menggunakan garpu suka iseng tangan kirinya Gus ikut. Nah itu makanya jangan mau pakai garpu-garpuan, repot jadinya kan, ribet jadinya. Jadi ribet sudahlah. Kita yang paling sederhana. Sering itu, padahal jelas ada hikmah, ya. Itu ada satu kitab namanya Hikmatut Tasyri' wal Falsafah. Ada bahwa setiap tasyri', setiap syariat itu pasti ada hikmah dan filsafatnya. Kalau kita diperintah misalnya pakai baju kanan dulu, ngelepasnya kiri dulu. Bahkan kalau kita tidur pun diperintah untuk miring ke kanan, ternyata secara kesehatan itu luar biasa itu. Jadi lambung kita ketika kita tidur, kita harus miring kanan. Itu ternyata memberikan paru-paru lebih banyak ruang untuk kemudian kita bernafas pada saat
tidur biar tidak tertindih dengan organ yang lain ketika kita miring ke kiri. Tapi saat itu kan tidak ada. Nah, perintah sunnah seperti itu menurut saya tanpa harus menunggu ada bukti ilmiah, kita itu harusnya ya sudah taat gitu aja gitu. Nah, hal semacam itu saja loh dulur, sebagai a'malu bil arkan ketika kita mengamanu itu sudah tak. Belum sampai nanti tak kewajar sunnah Nabi yang sifatnya sunnah, ya sifatnya misalnya tahajud, misalnya ini, itu aja loh. Belum sampai sunnah Nabi, perilaku Nabi yang memang berat seperti misalnya menyedekahkan harta yang dicintai, senantiasa berjuang untuk agama, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, selalu berjihad di jalan Allah. Belum sampai ke sana. Masuk WC selalu kaki kiri. Rasulullah bersabda untuk makanan misalnya, makanlah dan berhentilah sebelum kenyang. Apakah kita begitu? Gimana Mas Wer? Nampah terus. Itu. Padahal ternyata benar lambung kita, alat pencernaan kita itu jangan dipaksa untuk kan apa yang dia tidak mampu sudah. Seluruh penyakit rata-rata coming from berasal bermula dari apa? Makan. Nah, iman itu segitu. Lalu amilus sholihah. Jadi kabar gembira itu untuk orang-orang yang benar-benar memang wanahan nafsa anil hawa. Dan dalam surat An-Nazi'at dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atharul hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Kan gitu. Orang-orang yang hanya mengutamakan kehidupan dunia, maka dia tempat tinggalnya, tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Tetapi ada juga amman aqwa wattaqa. Iya toh? Boleh. Iya toh? Amma kemudian wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Wanahan nafsa anil hawa fa amma man khaufa ya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, takut dalam arti tidak lari ya, takut tapi mendekat. Kemudian wanahan nafsa anil hawa dan menahan nafsunya. Ada pilihan tadi, misalnya Nabi Muhammad SAW, ghanimah itu mendapat 1/5. Bisa saja Rasulullah itu kemudian menggunakan itu spending expenditure-nya itu untuk ya hidup mewah enak lah. Tapi Rasulullah tidak memilih itu. Justru memilih itu disedekahkan, beliau hidup sederhana. Di tengah pilihan itu, maka amilus sholihah itu adalah ukurannya as maximum as you can. Semaksimal kamu bisa. Nah, tapi kadang orang kemudian memelesetkan sesuai nafsu. Ibadah itu mastata'tum lah. Semampu kalian aja. Lah semampunya itu gimana? Kan saya sering ngasih analogi gini. Ada anak umur 26 tahun, sama ada anak umur 6 tahun. Ya, sama-sama disuruh ngusung batu bata. Lah, anak umur sama-sama sehat nih, sama-sama sehat. Lalu anak umur 26, anak yang 5 tahun, 6 tahun ini ngusung bata kira-kira kuat berapa dia? 2 bata aja lah, ya kan? 2 bata aja. Lalu yang anak 26 tahun ini berpendapat dia cuma ngusung 2 bata aja Mas Edi. Kenapa? Mas Toto tuh orang itu sekuatnya aja. Ini bukan sekuatnya, ini apa? Semaunya. Kuatnya dia itu jangan diukur dengan siapa? Ini. Nah sama manusia ini ketika kita sakit, memang sekuatnya kita itu kalau sholat ya kan tidak mampu dengan berdiri, ya cukup dengan duduk. Ketika kita di perjalanan diberikan Allah rukhsah berupa boleh sholat di qasar. Tapi ya jangan mengatakan ketika di rumah kita mampunya saya qasar ya di rumah saya qasar, tidak boleh gitu loh. Atau misalnya begini, sholat 5 waktu itu tidak ada rukhsah, tidak ada. Oh, karena kamu sibuk sehingga boleh nggak perlu 5 waktu, sholatnya cukup 2 waktu. Tidak ada begitu. Maka jangan mengambil yang ibadah itu semampunya saja. Atau misalnya kewajiban untuk tutup aurat bagi perempuan, lalu karena
kita itu yang penting berakhlak baik, tidak berjilbab, tidak apa-apa, ibadah itu kan semampunya. Nah ini yang kadang-kadang wa amilus solihahnya itu diukur menurut apa? Menurut standar nafsu, bukan standar yang seharusnya. Sehingga ketika Allah berfirman annalahum jannah, itu lagi-lagi kita memaknai jannah itu jangan hanya diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya kenikmatan saja, karena Allah juga sudah berfirman bahwa jannah itu kata Nabi mala ainun ra'at, bukan sesuatu yang sifatnya bisa pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, dan juga belum pernah didengar oleh telinga, apalagi wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di hati manusia. Maka ketika di sini ada kalimat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kalau sama artikan hanya seperti itu, maka jannah itu nggak terlalu menarik. Kenapa? Karena sekarang jannatin tajri min tahtihal anhar itu banyak sudah kebun yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sampean coba ke SPMA Oku Selatan kan. Sampean duduk di masjid kita yang ada di atas bukit itu, ngelihat di bawah itu benar-benar jannatin tajri min tahtihal anhar itu. Hamparan hijaunya apa ini? Sawah, jannah kebun itu, lalu mengalir di tengahnya sungai membelah itu gemericik, indahnya setengah mati. Kalau jannah hanya diartikan begitu, maka itu tidak seperti yang kita bayangkan. Apalagi dalam banyak surat disampaikan bahwa sungai yang di surga itu ada yang materialnya terdiri dari khamr, ada yang materialnya dari susu, ada yang materialnya dari anggur, ada yang materialnya dari madu, dan seterusnya. Maka jangan dibayangkan itu. Tapi bayangkanlah surga itu sebagai simbolisasi dari ridhonya Allah, ya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan. Ada satu cerita gini. Hadis ini sahih. Orang terakhir yang masuk surga, Mas Listin, orang terakhir yang masuk surga, itu kemudian ditanya Allah. Begitu masuk surga, lalu dikasih kenikmatan seluas langit bumi. Kemudian ditanya, apakah kamu masih kurang? Tidak ya Allah, diberikan sama Allah 10 kali lipat lagi. Apakah kamu masih kurang? Cukup ya Allah, diberikan lagi 100 kali lipat, lebih luas dan lebih nikmat. Loh, sampai beberapa kali diberikan, cukup ya Allah. Tapi apa coba yang disampaikan Rasulullah? Kamu adalah tingkatan terakhir di surga. Itu pun loh segini nikmat yang kuberikan. Jadi diberikan yang serupa lagi, yang serupa lagi. Itu Allah masih belum berkurang kenikmatan yang diberikan kepada kita. Maka walahum fiha azwajum mutahharatun. Jadi kalau bojo sampean di sini nggak terlalu cantik, nggak terlalu ganteng, ya santai aja. Wis sabar-sabar nontek-entekno wis iku. Santai aja, diganti nanti ya Pak Zubair. Bojo sampean cantik nggak Pak Zubair? Cantik nggak Pak Zubair? Tengah-tengah ini guys, tengah-tengah ini guys, tengah-tengah kata ya. Nggak apa-apa udah di tengah-tengah itu. Ini karena saya berada di Lombok ini, di depan saya ada orang-orang sembalut. Katanya istrinya tengah-tengah ini Gus. Nggak apa-apa sudah Mas Wahyu, nanti diganti di sana Mas Wahyu. Yang ini loh, mutahharatun. Memang di sini pakai dhamirnya perempuan ya, tetapi bisa dimaknai way around, artinya sebaliknya. Bagi yang perempuan juga dikasih yang lebih ganteng. Nanti sampean itu nggak hanya pakai kacamata hitam gitu Mas Ayu. Sudah nggak gini kita ini. Kenapa? Saya sering bilang bahwa casing kita ini yang di dunia ini adalah casing yang disposal, yang hanya sekali pakai Mas Listi. Karena Allah mendesain kita memang hanya untuk periode kedaluarsanya itu 20, 30, 50, 60, 70, 100 tahun. Ya sudah, nggak usah dibikin yang hebat-hebat banget kan gitu.
dikasih yang berasal dari Ming Sulalah atau Ming Tin. Tapi nanti di sana jelasnya beda lah. Karena untuk menyesuaikan alam yang wallahu alam di mana, itu ya harus dibikin anatomi tubuh yang strukturnya adalah itu tadi. Makan tapi tanpa keringat, makan tapi tanpa respirasi, BAB, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kenikmatan yang disebut azwaju mutahharatun, perempuan-perempuan yang suci, mungkin juga dalam tanda kutip ya, bagi yang sudah berkeluarga, persetubuhan dalam tanda kutip juga enggak seperti yang kita bayangkan kotor di dunia, enggak gitu menurut saya. Ya wallahu a'lam seperti apa, makanya wala khatar ala qalbi basyar. Tidak seperti yang dibayangkan manusia. Ingat ada salah satu film Hollywood juga yang dia sudah mencoba itu untuk menggambarkan dengan AI atau artificial intelligence itu kenikmatan itu sudah cukup dengan memakai helm saja. Dan helm ini yang kemudian merangsang impuls-impuls otak itu untuk merasakan kenyang, apa segala macam, itu cukup dengan pakai helm itu aja. Bahkan hubungan suami istri pun sudah secara virtual gitu. Nah ini kan manusia saja sudah mulai berimajinasi ke sana, apalagi kekuasaan Allah di surga ya dulur ya. Sehingga wahum, tapi yang paling utama adalah wahum fiha khalidun. Senikmat apapun sampean punya kenikmatan di dunia, tidak mungkin khalidun. Orang Rusia itu pernah bikin satu riset. Risetnya begini, dia berpikir secara logika, orang terjadi penuaan itu karena banyaknya sel-sel yang mati setiap hari dari tubuh kita. Nah, sel-sel yang mati setiap hari ini karena kita melakukan metabolisme saat kita melek gini. Maka dia mencoba itu. Perjalanan antar planet itu kan membutuhkan puluhan bahkan mungkin ratusan tahun, di mana manusia masih belum mampu. Maka dia mencoba untuk melakukan kayak semacam hibernasi. Orang ditidurkan. Supaya apa logikanya? Kalau manusia tidur itu, sel-sel melakukan regeneratif, kemudian selalu muda, sehingga tidak bisa tua. Menurut mereka begitu. Tapi ternyata ada malpraktek dan tetap mati. Sehingga apa? Yang paling dijanjikan itu di akhirat adalah bukan lagi hibernasi agar kita kemudian tua, muda selamanya, tapi memang diberikan janji khalidun, immortal, tidak pakai mati. Sampean di sini mau jadi presiden sembalun sekalipun tetap mati, Pak Zuber. Ya kan, udah mulai kelihatan tua toh? Bentar lagi itu mulai kantung-kantung di sini itu. Ini Mas Lidin sebentar lagi 10 tahun udah mewek, udah kelihatan. Kalau sekarang misalnya, tadi istrinya cantik nggak? Setengah. Besok 10 tahun lagi udah setengah, udah full elek gitu. Full tua gitu loh. Jadi sudahlah. Kalau kita mau yang unlimited happiness, kenikmatan, kebahagiaan yang tak terbatas, sudah tidak mungkin kita dapat sekarang. Wis pasti di akhirat. Saya tanya tadi malam sama Mas Listin, Mas Listin ini waktunya panen apa? Stroberi, Gus. Lah kok ponakan saya nggak diajak panen stroberi, metik stroberi? Baru nanam, Gus. Kan ya kita gitu aja dunia ini. Baru nanam, nanti pas panen harganya turun, gitu. Sedih lagi. Ya kan? Tapi di surga tidak ada gitu. Ada satu hadis itu, seorang petani yang masuk surga ditanya sama Allah, apa yang kamu inginkan? Ya Allah, saya ingin sawah, saya ingin petani katanya. Itu dikasih sama Allah. Maksudnya Mas Listin nanti di sana itu minta bertani, minta stroberinya pokoknya laku keras gitu. Cuma masalahnya orang di surga butuh apa beli stroberimu kan? Ada satu hadis muttafaq alaih, di surga itu ternyata ada pasar. Pasar yang bukanya cuma hari Jumat. Yang indah bukan pasarnya. Mungkin indah, tetapi diceritakan Rasulullah bersabda bahwa orang setiap kali pulang dari pasar, lalu kena angin surga, itu makin muda, makin ganteng. Sehingga pulang itu istrinya pangling. Nah begitu istrinya pangling, Mas Rizdi nyampe rumah, istrinya pangling,
Sampean juga pangling terhadap istrinya. Loh, Dek, kamu baru tak tinggal beberapa saat kok jadi makin cantik gitu. Nah, kalau sekarang di dunia sampean tinggalkan makin cantik apa makin nggak karu-karuan itu. Nah, ini sudahlah. Ayo kita ekstasi diri kita dengan iming-iming surga itu. Bukan surganya saja, tetapi adalah sudahlah kalau kita compare apa yang ada di dunia ini. Penderitaan sederita apapun kita masih makan nasi, minum air. Tapi kalau di akhirat di sana cor-coran timah, nauzubillah dzalik yang diinginkan. Sependeritaan apapun di dunia kita masih beratapkan genteng, tapi kalau di sana api. Sebaliknya, sekaya apapun Elon Musk dan teman-temannya tetap mati, tetap sakit, dihina orang. Kalau di sana la yasma'una fiha lagwa wala ta'tima. Jadi tidak mendengar apa-apa lagi kecuali ilah hilang salam kenikmatan abadi. Itu loh deh. Any question? Ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum diakhiri. Pak Yayan. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh dipaksa harus bertanya, Gus. Dipaksa bertanya. Oke, siapa yang maksa, Pak Yayan? Ini yang sebenarnya terkait surat Al-Baqarah ayat 214, Gus. Ya, kenapa Pak ya? Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga belum datang kepadamu cobaan dan selanjutnya? Ya. Nah, itu kan jadi syarat masuk surga itu cobaan. Ya. Gus. Nah, bagaimana? Nah, kalau dulu itu kan banyak sekali cobaannya itu, baik dari segi keamanan, mungkin untuk beribadah aja banyak cobaan gitu. Ya. Masalah kebutuhan gitu. Nah, bagaimana kalau terlahir di sebuah negeri yang makmur, kemudian juga aman, untuk beribadah juga tidak ada tantangan, untuk dakwah juga tidak ada tantangan, begitu juga masalah kebutuhan hidup juga istilahnya sudah cukup lah. Sehingga kan dengan rasa syukurnya itu seolah-olah tidak ada cobaan yang berat dengan prinsip syukurnya itu. Nah, apakah juga masih terbuka kepada orang yang seperti tadi, Gus, dengan tidak ada cobaan gitu. Cobaan itu terasanya tidak ada cobaan sih, hidup ini enjoy saja, nyaman-nyaman saja gitu. Iya. Terbuka gitu, Gus. Sementara cobaan itu kan apakah harus juga dicari gitu, sehingga biar ada coba, biar saya masuk surga saya harus cobaan. Kesulitan gitu. Iya. Apa dicari-cari juga kesulitan itu sehingga layak masuk surga. Oh, iya. Iya. Iya, memang pertanyaannya orang yang belum sarapan itu aneh-aneh ya. Mana ada enggak ada negeri yang enggak miskin, enggak ada manusia yang enggak kekurangan. Jadi gini, Pak ya. Apakah gimana Gus kalau ternyata mereka itu sudah enggak butuh apa-apa? Saya pernah bikin satu quote gini. Bersyukurlah. Fungsi orang miskin itu satu diantaranya adalah mengantarkan kita masuk surga. Kenapa? Karena dengan keberadaan mereka, andai saja mereka tidak ada, lewat pintu mana kita masuk surga itu? Saya pernah bikin, ya intinya quote-nya seperti itulah. Nah, sehingga apa? Ada satu ini nih, coba ya, saya share dalam share screen ya. Saya pernah bikin ini coba. Ayo dibaca kan? Ini yang saya pernah share ini. Coba coba dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu surgamu dengan membuka tangan dan pintu hatimu untuk penghuni surga terbanyak fakir miskin. Jadi saya pernah bikin quote gitu. Buka pintu surgamu dengan membuka tangan dan pintu hatimu untuk penghuni surga terbanyak, fakir miskin. Nah, sehingga jikapun kita berada di satu negeri yang makmur lah, taruhlah di daerah Skandinavia itu kan negeri Eropa yang terkenal sudah sangat makmur, tidak ada orang miskin katanya begitu. Begitu katanya. Tetapi
Justru kita itu, makanya saya pernah sering bilang itu, begitu kamu nyampe di daerah situ, maka yang namanya ujian itu tidak hanya tentang sedekah harta, tetapi tentang dakwah. Adalah sangat tidak mungkin di situ itu semuanya beriman, semuanya makmur, dan semuanya tidak ada orang yang melanggar. Tidak mungkin. Sehingga apa? Tantangan itu bisa berupa satu, memberikan barang yang dicintai ketika di sampingnya masih banyak orang tidak punya. Dua, berdakwah, nahi mungkar, amar ma'ruf. Itu nggak mungkin kan, di situ nggak ada orang yang jelek dan jahat. Apalagi bahkan kita ketika fakta di sini nggak mungkin ada itu. Nah, saat seperti itu kita bisa mengambil banyak segmen untuk mengambil ujian tadi. Seringkali di satu negeri makmur memang semuanya makmur dari sisi ekonomi, tetapi dari sisi ruhani mereka sangat kering. Maka disitulah kita mengambil ujian untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Di situ yang seringkali kita kemudian takut. Ya, makanya khaufun di situ itu minal khauf tadi ujiannya dalam surat Al-Baqarah tadi kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Khauf di situ itu takut. Takut itu bukan hanya perang di saat itu mungkin bisa kita alihkan sekarang. Kalau dulu perangnya kan pakai apa? Tombak segala macam. Sekarang perangnya itu ngingetin teman, ngingetin saudara tentang itu loh di dalam agama ndak boleh. Kita kan takut kalau itu kemudian kamu itu sok munafik, sok suci. Nah gitu. Atau ada perilaku-perilaku keagamaan yang sesungguhnya itu sangat tradisi, bukan ajaran agama. Kita ngingetin, itu loh nggak ada dalam ajaran agama. Sampai akan dibilang apa tuh? Sesat, radikal. Kan takut kita. Nah pada saat itu bukan segmen ekonomi bersedekah yang kita dapat tantangan, tapi berani melakukan itu. Demikian pula ketika sudah semuanya oke misalnya, tapi kita kemudian jihadatun nafas, apa? Berperang melawan nafsu sendiri. Kita tahajud malam-malam, takut berat gak enak, lawan itu. Wanahan nafsa anil hawa dalam arti wal kadhiminal ghaidha. Menahan amarah itu juga berat. Sehingga ujian itu dari segala penjuru, Pak. Maka di situ kalau dulu masatumul baksa wa dharra wa zilzil, gonjangan-gonjangan dalam waktu itu ada penyakit perang. Sekarang itu kalaupun tidak ada penyakit, tidak ada perang, maka perangnya ya kayak gitu-gitu tadi dan tidak kalah berat itu. Apalagi faktanya tidak ada negeri atau kondisi seperti yang diceritakan Pak Yahya tadi. Sehingga pertanyaannya agak keliru. Maka jawabannya pasti benar. Jadi gitu. Sehingga kita tetap harus itu. Dan pasti ada pintu-pintu surga yang kita membukanya itu dengan melewati ujian itu. Rasulullah bersabda gini. Saya ingin mengakhiri kajian kita dengan Rasulullah bersabda. Huffatul jannah bil maka wa huffatun nar bisyahawah atau hujibatus jannah bil makar wa hujibatun nar bisyahawah. Surga itu ditutupi oleh hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan hati, makar, kesulitan-kesulitan. Tapi neraka justru diliputi oleh hal yang syahwah, yang menyenangkan hati. Nah di situ aja sebenarnya tidak hanya perang, tidak hanya penyakit, tidak hanya kelaparan, tapi banyak hal yang, bahkan misalnya saya mau tanya, puasa sunnah, itu sebenarnya kan kita baik-baik saja secara ekonomi, tapi disuruh puasa karena apa? Kan disuruh berlapar-lapar kita itu. Kok ada makanan kok kita disuruh berlapar, kan berarti nyari masalah. Ya kan? Iya kan? Tidur malam itu dosa enggak? Enggak. Sambil tidur dosa? Enggak. Enggak melanggar? Enggak. Tapi diperintah kita batahajat binafilatalak. Itu apa? Asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Kita ditantang Allah untuk apa? Bangun. Kan berarti ngelawan nafsu, nyari masalah itu juga. Ada orang ada orang mungkar. Kita itu ada 3 pilihan loh. Ketika ada orang mungkar atau keliru itu. 3 pilihan. Wa man jahadu biyadihi. Orang yang berjihad dengan tangannya, kekuatannya,
kekuasaannya bahwa mukmin. Wa man jadu bilisanihi, mendatanginya dengan lisannya bahwa mukmin. Wa man jadu biqalbi, dengan hatinya saja cukup dengan menyingkir, itu juga bahwa mukmin. Tapi ini menunjukkan tingkat keimanan ini. Kemudian falaisa wara'adzalika minal iman kepada yang kata. Tapi kalau ndak tangan, ndak lisan, ndak hati, maka dia tidak punya iman, kata Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya justru cari, dalam tanda kutip itu cari yang masalah berat, gitu Pak ya. Maka face it kalau ingin cari surga. Tapi surga jangan diartikan hanya kayak bidadari ribuan. Jangan terlalu sempit mengartikan itu ya, tapi artikan itu sebagai ridha Allah, dan no other choice, kita tidak punya pilihan lain kecuali mencari ridha Allah. Clear Pak Yan ya? Halo. Harus sering-sering cari masalah Gus nih. Loh lah iya, lah kayak misalnya kemarin Pak Yan puasa atau Senin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kan cari masalah. Harusnya cari masalah. Itu loh. Oh, enak-enak makan itu enggak apa-apa, enggak dosa kok, kita kemudian berlapar-lapar ria itu kenapa coba? Kan gitu. Jadi bukan hanya tentang keberatan perang, penyakit, perang melawan nafsu bahimah itu juga parah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita dirahmati Allah dan siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal bala wal waba badal ahsan. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin. Rabbana amana faktubna ma syahidina fana la tuzigh qulubana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa min syarri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma iftah lana babas sama bab rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan. Rabbana amana faktubna ma syahidina fana la tuzigh qulubana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.